Halo teman-teman. Semuanya dimulai pada tahun 1971, Republik Rakyat Tiongkok menggantikan Republik Tiongkok, menjadi perwakilan hukum Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, Amerika Serikat masih mendukung Taiwan. Dan sebagian besar Afrika ada di pihak mereka. 36 tahun kemudian, pada 2007, situasinya benar-benar berubah. Ketika PBB mengeluarkan resolusi tentang masalah hak asasi manusia di Korea Utara. Cina, sekutu Korea Utara, memberikan suara menentang resolusi tersebut. 43 negara Afrika, beberapa memihak Cina, beberapa memilih kosong. Itu menunjukkan, posisi AS di Afrika telah menurun. Dan Cina menjadi bintang yang sedang naik daun. Antara 2005 dan 2018, jumlah uang yang dihabiskan Cina untuk berinvestasi di Afrika, berjumlah 299 miliar dolar. Dan berjanji akan meningkat pesat dalam waktu dekat. Jadi mengapa Cina menghabiskan begitu banyak uang untuk berinvestasi di negara-negara miskin di Afrika? Jawaban sederhananya adalah mereka membeli sekutu. Namun, mereka tidak cukup kaya untuk hanya melakukan itu, tanpa manfaat ekonomi. Coba kita lihat, apa yang mereka dapatkan ketika berinvestasi di Afrika. Pertama, lebih dari sepertiga minyak mentah yang dipasok ke Cina diekstraksi dari Afrika. Ini kaya akan mineral, diperkirakan mengandung sekitar 90% pasokan platinum dan kobalt dunia, 1/2 emas, 2/3 mangan, dan 35% uranium. Ini juga menyumbang hampir 75% dari coltan dunia, mineral penting yang digunakan dalam perangkat elektronik, termasuk ponsel. Oleh karena itu, masuk akal bagi Cina untuk berinvestasi di kawasan yang kaya sumber daya. Ini membantu negara memastikan pasokan bahan baku yang melimpah, yang penting untuk produksi dan ekspansi ekonomi. Dengan demikian, investasi dalam ekstraksi sumber daya, yang menyumbang hampir sepertiga dari total investasi langsung Cina, berada di negara-negara Afrika. Area kedua yang menjadi fokus Cina untuk berinvestasi adalah pembangunan infrastruktur. Mereka membangun jalur kereta api di Kenya, senilai 3,2 miliar dolar. Mereka membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air, senilai 526 juta dolar di Guinea. Dan mereka juga membangun jalur kereta api ringan senilai 475 juta dolar di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Itu hanya 3 contoh, di antara ratusan proyek yang diinvestasikan Cina di Afrika setiap tahun. Dapat dikatakan bahwa Cina sedang mengubah wajah ekonomi Afrika. Namun, konstruksi miliaran dolar bukanlah makanan gratis. Itu menjadi utang, yang sulit dilunasi oleh negara-negara Afrika. Ketika tidak dapat membayar hutangnya, Afrika akan menjadi tergantung, dan mungkin menjadi koloni Cina baru. Selain itu, Cina juga berinvestasi di bidang pertanian, untuk menyediakan makanan bagi negara berpenduduk miliaran itu. Perkembangan ekonomi yang luhur, yang telah membantu sebagian besar penduduk Cina pindah ke kelas menengah, telah meningkatkan biaya tenaga kerja di seluruh negeri. Oleh karena itu, Afrika adalah tanah yang subur untuk tenaga kerja murah, melayani di industri manufaktur barang. Ekonomi selalu menjadi prioritas nomor 1 ketika Cina berinvestasi di Afrika. Tetapi politik juga merupakan prioritas khusus. Benua Afrika adalah tempat yang logis bagi Cina untuk mencari peluang memperluas pengaruh geopolitiknya. Saat ini, kehadiran tentara Cina secara bertahap menjadi umum di benua Afrika. Sekitar 2.000 tentara Cina, lebih banyak dari negara manapun yang saat ini berpartisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB, berada di negara-negara Afrika seperti Sudan Selatan dan Mali. Pada 2017, Cina mengerahkan pangkalan militer pertamanya, yang terletak di Djibouti, di Tanduk Afrika, yang dibangun dengan biaya 590 juta dolar. Fasilitas ini secara signifikan akan meningkatkan kekuatan militer Cina di Tanduk Afrika dan Samudera Hindia. Kehadiran pangkalan Cina telah menyebabkan ketegangan dengan Amerika Serikat. Karena kamp Lemonnier AS Navy senilai 1 miliar dolar, juga terletak di Djibouti. AS percaya bahwa Cina menghalangi kegiatan mereka. Meski begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengeluh tentang hidup dengan Cina. Tidak hanya meningkatkan kekuatannya, Cina juga memperkuat kerja sama militer dengan Afrika, melalui pasokan senjata dan peralatan ke militernya. Saat ini, Cina merupakan pemasok senjata dan peralatan terbesar kedua ke Afrika, setelah Rusia. Dengan peningkatan kontrol atas faktor ekonomi penting, seperti utilitas dan telekomunikasi. Pada saat yang sama, kembangkan pengaruh militer. Cina secara bertahap menjadi aliansi politik yang erat dengan Afrika. Sementara negara-negara barat mengabaikan Afrika, Cina menggunakannya sebagai batu loncatan untuk meningkatkan pengaruhnya secara global. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.